Bapak tahu ratib nggak? Ratib itu kan kodifikasi daripada wirid dan zikir. Jadi ada wirid subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, qulhu, falak, Anas, ayat kursi, Al-Baqarah terakhir. Kan rotib itu kumpulan aurat, kumpulan zikir yang dibukukan oleh para ulama dan sudah mujarrabat dan sudah tereksperimen bacaan itu dan sudah mujma' alaih, sudah disepakati oleh kebanyakan para ulama. Ada rotibul haddad, ada rotibul attos, dan itu bagus. Manakib itu biografi. Ya seperti kita baca rawi, baca berjanji, itu kan manaqibur rasul. Lam yahtalim qantuntuha mutlaqan abada wa matatha aslan fi madaz zamani min hudawamu falam tahrab wa ma waqa'adu bamatun abadan fi jismihil hasani bi khalfihi kama min ru'yatun sabatat wa la yura atruzilhu fi samsidu fatani wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yura atrbauli minhu fi alani qad fawqad alanta qauman idza jalasu indal wiladat sibiyada bi muhtadani hadil khasari sufa fasatakun aminan min syarrin narin wa surraqna mihani. Ini manaqibur rasul. Atau kalau yang biasa kita kenal adalah kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada. Sepanjang hidup Rasul tidak pernah bermimpi yang jorok-jorok. Ada dalam hadis. Wa ma tatha'aba aslan fi madaz zamani, dan Rasul belum pernah angop. Tahu angop? Rasul nggak pernah, Pak. Sampai meninggal nggak pernah menguap. Masya Allah. Min hudawahu falam tahrab wa ma waqa'at. Binatang buas ketika berada bersama Rasul tunduk itu binatang. Macan gak mau makan, ular gak mau gigit. Masya Allah. Dzubabatun abadan fi jismihil hasani. Lalat nyamuk tidak pernah hinggap di tubuhnya Rasul yang mulia. Itu ada di dalam hadis. Cuman dikodifikasi oleh ulama menjadi satu nazoman, menjadi satu syairan, menjadi satu hafalan. Kalau kita suruh ngapalin hadis tentang fisiknya Rasulullah, bingung Pak. Banyak nggak? Banyak. Tapi ulama enak menyederhanakan, saya jadi hafal. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Hatinya Rasul tidak pernah tertidur meski matanya mengantuk. Bi khalfihi ka'ama min ru'yatun sabatat. Apa yang ada di belakang Rasul percis terlihat seperti apa yang di hadapannya. Rasul tahu di belakangnya ada yang mau ngebunuh, Rasul tahu, ngelihat. Terus wala yura zilluhu fi samsi dzu fatani. Ketika Rasulullah berjalan di tengah matahari tidak ada bayang-bayangnya. Wala yura athul bauli minhu fi alani. Kalau Rasul buang air kecil nggak ada bekasnya. Katfahu qad alata qauman idza jalasu. Pundaknya Rasul ketika duduk bersama sahabat selalu terlihat lebih tinggi. Wah, gagah Rasul. Ingdal wiladata sibyada bi mukhtatani. Ketika Rasul dilahirkan sudah dalam keadaan terkhitan. Ini namanya manaqibur Rasul, biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan perkara yang bid'ah, bukan perkara yang sesat. Justru ini memudahkan kita orang awam untuk mengerti keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani
Itu menerangkan tentang keistimewaan Syekh Abdul Qadir Jailani, Qutbur Rabbani wa Ghuthus Sabani wa Sultanul Auliya. Syekh Abdul Qadir Jailani itu disepakati oleh mayoritas ulama, beliau adalah Sultanul Auliya. Artinya apa? Rajanya para wali. Kalau Sultanul Ulama, rajanya ulama, Imam Izzuddin bin Abdissalam. Itu yang memberikan legitimasi itu adalah ulama sedunia, mujma' alaih, disepakati. Kira-kira sesuatu yang disepakati, kemungkinan benarnya apa kemungkinan salahnya? Sesuatu yang mayoritas banyak benernya apa banyak salahnya? Banyak benernya. Kenapa? Kata guru saya Mbah Maimun Zubair, karena orang lain tidak mungkin sepakat dalam kesalahan. Bener gak? Emang ada orang lain sepakat salah. Nggak mungkin mereka sepakat dalam kesalahan. Orang banyak itu pasti sepakat dalam kebenaran. Makanya cari yang mayoritas. Awas nih, di Indonesia ini ada 300 aliran sesat. Mengerikan. Ada yang sholat bisa dijamak. Jadi bapak boleh di rumah sholat malam-malam, subuh, zuhur, asar, isya. Nanti besok nggak usah sholat lagi karena udah dirapel. Ada itu. Enak nggak? Ada aliran Gafatar, Gerakan Fajar Nusantara. Cukup beli tiket surga, semua yang haram jadi halal. Ada tiketnya. Yang beli banyak, Pak. Boleh juga nih jualan tiket surga nih di sini nih. Kayaknya laku nih. Ya Pak Latif ya. Bikin Pak tiketnya Pak. Ada aliran Darmo Gandul. Wah, banyak. Kejawen. Sholat asal eling. Sholat asal eling. Udah zuhur belum? Udah. Kapan? Nih tadi ingat as-sholatu lidzikri. Sholat itu kan mengingat. Waduh. Jadi yang penting ingat sholat, berarti dia udah sholat. Padahal kan dalam kitab fikih, sholat itu aqwalun wa af'alun, muftatihatun bitakbir wa mukhtatimatun bitaslim. Sholat adalah ucapan dan gerakan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Waduh, banyak Pak. Ada aliran yang gampang membid'ahkan, gampang menyesatkan. Hati-hati. Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, nuzulul Quran bid'ah. Asal Bapak tahu, Al-Quran yang kita pegang itu adalah dimulai dari para sahabat. Rasul nggak boleh membukukan Al-Quran, memperbanyak Al-Quran, mengkodifikasi Al-Quran. Bahkan menulis pun jangan, takut tercampur dengan hadis. Makanya Al-Quran di zaman Rasul dihafalan para sahabat. Ada yang diam-diam nulis sembunyi-sembunyi di pelepah kurma, di tulang onta, di rumah masing-masing. Terjadilah ketika Rasul wafat, ada perang Yamamah, yaitu perang yang banyak menewaskan qurra wal hufaz, perang yang banyak menewaskan para hafiz Quran. Melihat fenomena ini, Abu Bakar Siddiq
radhiyallahu anhu berpikir, ini kalau para penghafal Quran habis, nanti bagaimana umat setelahnya? Al-Quran harus dibukukan, harus ditulis, harus dicetak, harus disebarluaskan. Abu Bakar Siddiq datang ke rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Atau saya lupa ceritanya, apa Utsman bin Affan datang ke rumah Abu Bakar Siddiq? Oh iya, Utsman bin Affan datang ke rumah Abu Bakar Siddiq memberikan satu formulasi, ini begini loh, Al-Quran harus ditulis, dibukukan, dikodifikasi, disebarluaskan. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Marah. Kaifa a'malu ma lam ya'mal Rasulullah? Aku tidak mungkin melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Hadhihi bid'ah. Ini adalah perbuatan bid'ah. Tidak ada Rasul menyuruh, tidak ada Rasul mencontohkan. Apa kata Utsman bin Affan? Wallahi bid'atun khair. Demi Allah, ini adalah bid'ah yang baik. Akhirnya terbukalah hati Abu Bakar Siddiq. Wah, iya benar juga ya. Mereka berdua datang ke rumah Zaid bin Thabit, sahabat yang tulisannya bagus. Datang, Zaid, kamu tulis Al-Quran ya. Al-Quran mau kita tulis, Al-Quran mau kita bukukan. Marah lagi Zaid bin Thabit. Wahai Abu Bakar, wahai Umar, wahai Utsman, kaifa a'malu malam yang Rasulullah? Aku tidak bisa melakukan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Hadhihi bid'ah, ini adalah bid'ah. Kemudian mereka berdua, wallahi bid'atun khair. Demi Allah, wahai Zaid bin Thabit, ini adalah bid'ah yang baik. Dipikir-pikir, terbukalah hati Zaid bin Thabit. Kemudian dikumpulkan para penghafal Al-Quran yang tersisa, disuruh mendikte Al-Quran yang ditulis di pelepah korma, di tulang onta, di rumah Siti Fatimah. Kumpulkan, didikte oleh para penghafal Al-Quran. Yang nulisnya siapa? Zaid bin Thabit. Wah, dari awal sampai akhir dibukukan. Dan dulu cuma satu mushafnya. Kemudian apa? Disebarluaskan. Artinya apa? Al-Quran yang ada di kita sekarang ini itu hasil musyawarah para sahabat yang memang tidak diajarkan oleh Rasulullah, yang memang disebut bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Apa? Apa hasanah? Bid'ah yang baik. Coba Pak, kalau kita nggak punya Al-Quran, nggak disebarluaskan, terus para penghafal Quran meninggal semua, apa enggak puyeng kita? Dan itu pun yang ditulis di Zaid bin Thabit tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya. Titik dan harokat itu pada zaman tabi'in. Siapa yang memberi titik? Siapa yang memberi harokat? Abul Aswad Ad-Du'ali, ulama nahwu. Coba Pak, kalau nggak ada para tabi'in, ulama yang ngasih titik, kita baca Quran nggak ada titiknya, nggak ada harokatnya, bengong-bengong kita. Makanya Imam Syafi'i membagi bid'ah itu menjadi dua: ma yukhalifu fihi syar'an wal ijma'u wal qiyasu. Bid'atun sayyi'atun, sesuatu yang menyalahi aturan Quran, hadis, ijma', qiyas, maka bid'ah dhalalah. Tapi sesuatu yang tidak menyalahi perintah Quran, hadis, ijma' dan qiyas, maka bid'ah hasanah. Ya, jangan terprovokasi kita. Ahlus sunnah wal jamaah. Paham? Yang penting rukun, damai. Tahu perbedaan bukan berarti harus menyerang. Semakin kita tahu perbedaan, maka semakin lapang hatinya, semakin terang pikirannya. Alhamdulillah. Sekian dari kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.